Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Arsal jibal wa ajral anhar wa anzalal ghaitha wa ambatal ashjar wa khalaqash syamsa wal qamar wa qallabal laila wan nahar alladzi qala fil Qur'an wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, di hari yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib pribadi serta jamaah sekalian untuk mari kita sama-sama merenungi, memahami, dan juga mengambil hikmah serta pelajaran dari sebuah hadis yang sangat agung, sebuah hadis yang sahih, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, apakah kezaliman tersebut berkaitan dengan kehormatannya ataupun kezaliman pada sesuatu yang lain, maka Nabi memerintahkan fal yatahallalhu minhul yaum, maka segeralah minta dihalalkan hari ini juga, qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang satu masa, kata Nabi, tidak akan lagi bermanfaat dinar, dirham, dan harta yang kita miliki. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamah. Kalau sekiranya orang yang berbuat zalim tadi memiliki amal saleh, maka kelak di akhirat akan diambil amal saleh tersebut biqadri madlamatihi, sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Wa illam takun lahu hasanat, tapi kalau sekiranya orang yang melakukan zalim tadi nggak punya amal kebaikan, semuanya amal keburukan, sudah dia banyak melakukan kezaliman dan dia juga tidak memiliki amal saleh, maka ukhidha min sayyiati sahibih fahumila alaih, maka dosa orang yang dizalimi akan dipikulkan kepada orang yang pernah menzaliminya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang sudah kita sebutkan sejatinya memberikan banyak pelajaran penting, sejatinya dapat memberikan banyak faidah yang dapat kita petik dan kita ambil pelajarannya dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana ada beberapa pelajaran dan juga faidah yang dapat kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, bahwa hadis ini menjadi sebuah ancaman dan juga perhatian yang harus kita takuti, yang harus menjadikan kita orang-orang beriman itu khawatir bahwa ada dosa kezaliman yang pernah kita lakukan kepada saudara muslim kita. Di mana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita
bahwa kezaliman yang kita lakukan kepada sesama makhluk Allah tidak akan gugur hanya sekedar kita bertobat kepada Allah. Tidak selesai urusannya. Jika kita pernah melakukan kezaliman kepada orang lain, kemudian kita bertobat kepada Allah, belum selesai. Tetapi kita diperintahkan untuk minta dihalalkan, minta dimaafkan, dan jika ada hak orang lain yang pernah kita ambil, baik dengan sengaja ataupun tanpa sengaja, maka hendaklah kita kembalikan. Karena itulah taubatnya orang-orang yang pernah berbuat zalim. Tidak cukup hanya kita dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ma'asyiral muslimin, setiap kita harus meyakini bahwa Allah tidak pernah lalai terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Janganlah engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sama sekali Allah tidak pernah lalai. Sekecil apapun kezaliman yang pernah kita lakukan, semuanya akan tercatat dengan rapih dan jelas, dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita ala khuturati hukukil adamiyyin wa syiddati amriha fil akhirah. Bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita akan besarnya bahaya hak-hak manusia dan akan beratnya urusan kita nanti di akhirat akan kezaliman yang pernah kita lakukan kepada sesama makhluk Allah. Kemudian pelajaran yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa kezaliman yang pernah kita lakukan kepada sesama makhluk Allah kelak akan menjadi kegelapan, kerugian, kebangkrutan, dan kesengsaraan bagi kita nanti pada hari kiamat. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "Falyatahallalhu minhul yawm." Hendaklah kalian minta dihalalkan sekarang. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum nanti datang satu masa, sebanyak apapun dinar, dirham, dan harta yang kita miliki tidak akan menyelamatkan kita dan bahkan tidak akan mampu menolong kita. Maka Nabi mengingatkan bahwa kezaliman yang kita lakukan kelak akan menjadi kegelapan bagi kita pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan bagi pelakunya nanti pada hari kiamat. Bahkan bukan hanya sekedar kegelapan. Yang lebih menyakitkan adalah bahwa kezaliman yang akan kita lakukan menjadi sebab kebangkrutan, kesengsaraan, dan kerugian yang nyata yang akan kita hadapi. Bukankah Rasulullah SAW pernah satu hari bertanya kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, selain mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat? Maka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang bangkrut nanti di akhirat adalah mereka yang tidak memiliki harta, mereka yang tidak memiliki dinar ataupun dirham. Maka apa jawab baginda Nabi SAW? "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat." Orang yang merugi nanti di akhirat adalah mereka yang datang menghadap Allah nanti pada hari kiamat, bawa pahala salatnya, bawa pahala zakatnya, bawa pahala puasa, sedekahnya, semua banyak amalan dia bawa menghadap Allah. Wa ya'ti qad syatama hada, tapi dia pernah mencaci maki orang lain. Wa qadafa hada, dia pernah menuduh saudara muslimnya tanpa hak. Wa akala mala hada, dia pernah makan harta orang lain tanpa hak. Wa safaka dama hada, dan dia pernah menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Wa daraba hada, maka dia juga pernah memukul saudaranya tanpa hak. Maka orang-orang yang pernah melakukan kezaliman tadi, seluruh amal soleh yang pernah dia lakukan akan diambil dan akan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Maka ini kerugian dan kebangkrutan yang nyata bagi orang-orang yang pernah melakukan kezaliman. Apakah hak orang lain pernah dia ambil? Apakah harta orang lain pernah dia ambil? Ataukah kehormatan orang lain pernah dia jatuhkan? Maka semuanya akan menjadi kebangkrutan bagi orang-orang yang pernah melakukan kezaliman
nanti di hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faidah yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis di atas, bahwa kezaliman ataupun dosa kezaliman menjadi penyebab terbesar dimasukkannya ahlu tauhid ke dalam api neraka. Bayangkan, yang dimasukkan ke dalam api neraka bukan ahlul ma'siyah, tapi ahlu tauhid, tapi banyak melakukan kezaliman kepada saudara muslimnya. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan, aktsar ma yudkhil al-muwahhidin an-nar madzalim al-ibad. Di dalam riwayat yang lain, huququl ibad. Kata Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, di antara perkara yang paling besar, yang paling banyak memasukkan ahlu tauhid mampir dulu di dalam api neraka adalah karena dosa kezaliman yang mengambil hak-hak saudara muslimnya. Maka hendaklah ini menjadikan perhatian kepada kita, bahwa kalau saja ahlu tauhid harus mampir dulu ke dalam api neraka dikarenakan kezaliman yang pernah dia lakukan, maka ini harusnya menjadi perhatian dan kekhawatiran bagi kita, agar kita berhati-hati untuk tidak mengambil hak orang lain, untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian pelajaran yang keempat yang dapat kita petik dari hadis ini, bahwa kezaliman yang besar adalah kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan seseorang. Oleh karenanya Nabi mengatakan di hadis ini, min irdihi aw syai'in. Kezaliman karena merendahkan kehormatan orang lain. Dan penyebab terbesar seseorang merendahkan kehormatan orang lain adalah karena dosa lisannya. Mungkin dia menggibahi saudaranya, mungkin dia memfitnah saudaranya tanpa hak, mungkin dia menuduh saudaranya tanpa hak, dan berapa banyak dosa kezaliman diawali karena lisan. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita menjaga lisan. Berapa banyak hati-hati yang terluka dikarenakan lisan kita yang tidak kita jaga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggunjing saudaranya yang lain. Bukankah ada pepatah Arab yang mengatakan, jirahatus sinan lahat ti'am wala yaltaimu ma jaruhal lisan. Terkadang sayatan akibat pedang itu bisa disembuhkan, tetapi sayatan karena tajamnya lisan itu seringkali sulit untuk disembuhkan. Maka berapa banyak orang-orang yang didolimi karena lisan-lisan kita. Oleh karenanya ini memberikan pelajaran penting kepada kita, agar kita penting menjaga lisan kita. Jangan sampai ada saudara-saudara muslim kita yang terdolimi karena lisan-lisan kita. Kemudian pelajaran yang terakhir yang dapat kita petik dari hadis yang mulia ini, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita tentang wajibnya meminta maaf, wajibnya meminta dihalalkan ketika pernah ada hak orang lain yang pernah kita ambil, ada harta orang lain yang kita pakai tanpa hak, ada hati orang lain yang pernah kita lukai, kemudian kita belum sempat meminta maaf, ada darah yang pernah kita tumpahkan tanpa hak, ada tuduhan yang pernah kita tuduhkan tanpa hak, maka diwajibkan untuk meminta maaf sebelum datang satu masa di mana kita tidak akan lagi bermanfaat apa yang kita miliki di dunia. Karena setiap kedoliman yang kita lakukan dan belum sempat dimaafkan di dunia, maka akan menjadi penyebab kesengsaraan hidup kita nanti di akhirat. Maka Nabi mengatakan, fal yatahallalhu minhul yaum. Hendaklah kalian segera minta dihalalkan hari ini juga, sebelum kerugian dan kesengsaraan hidup datang mendatangi kita. Terlebih Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasulhu khair. Sesungguhnya berdamai itu adalah kebaikan. Meminta maaf, meminta dihalalkan di dunia akan jauh lebih ringan dibandingkan ketika kita nanti minta dihalalkannya di akhirat. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kezaliman yang pernah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari sifat kezaliman, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Allahumma tahhir qulubana minadh-dhulmi wa aslih alaqatina ma'an nas wa la taj'alna minal muflisina yaumal qiyamati ya rabbal alamin.
Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah yang pertama, khatib telah menyebutkan satu hadis yang hendaklah menjadi pengingat bagi kita bahwa kerugian yang hakiki adalah ketika seorang melakukan kezaliman dan dia belum minta dihalalkan, belum meminta maaf di dunia, dan kelak seluruh kebaikan dan amal soleh yang pernah dia lakukan di dunia akan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Namun jika sekiranya tidak ada amal soleh yang dia miliki, maka keburukan orang yang pernah dia zalimi akan ditimpahkan kepada dirinya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyeret tubuhnya ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan-lisan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga amal-amal kita, dan juga kita berharap memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua daripada dosa kezaliman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yunina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tahhir qulubana minadh-dhulmi wa aslih alaqatina ma'an nas wa la taj'alna minal muflisina yawmal qiyamati ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.